Naga hampir punah hari ini, dan beberapa orang yang masih hidup benar-benar melihat naga asli di benua Douluo. Namun, legenda dan kronik selalu ada di sana. Naga yang turun langsung dari naga emas dan naga perak adalah yang paling langka di antara naga, tetapi mereka disebut-sebut sebagai spesies paling berdarah murni, dan juga dikenal sebagai yang terkuat dari naga. Naga suci radian tetua MU hanyalah subspesies dari naga perak, naga yang mengendalikan kekuatan cahaya. Naga emas tidak memiliki kecakapan elemental semua inklusif yang dimiliki oleh naga perak, tetapi naga emas memiliki kekuatan aneh yang bisa menerobos semua hal, dan begitulah judulnya, leluhur kekuatan, muncul. Dewi kupu-kupu Wangdong dan mata roh Huo Yuhao sudah dianggap sangat langka. Namun, bahkan kalajengking es giok Huo Yuhao lebih rendah jika dibandingkan dengan naga emas. Ini karena naga emas juga merupakan jiwa bela diri ultimate, dan faktor ultimatenya adalah kekuatan. Kekuatan tertinggi lebih kuat daripada elemen ultimate tunggal pada akhirnya. Huo Yuhao dan Wang Dong'er dapat menebak bahwa Wang Qiwer mungkin cukup kuat, karena dia dapat bergabung dengan halaman dalam sebagai siswa dari akademi lain, tetapi mereka tidak berharap dia menjadi bahwa kuat. Meskipun dia tidak memiliki jiwa bela diri kembar, jiwa bela dirinya adalah yang terkuat di antara semua jiwa bela diri yang pernah dilihat oleh Huo Yuhao dan Wang Dong. Yoi penuh kekaguman ketika dia berkata, jadi seseorang di benua benar-benar mewarisi jiwa bela diri naga emas. Dia adalah seorang guru dari Akademi Serek, jadi dia memiliki kerinduan intens yang sama untuk naga emas. Jika dia tidak berada di depan kedua siswanya, dia mungkin akan pergi untuk memeriksanya sendiri. Huo Yuhao dengan cepat tenang dan berkata kepada Wang Dong, kalau begitu, jiwanya tidak ada hubungannya denganmu. Kita harus memperlakukannya seperti murid biasa. Wang Dong mencibir dan berkata, tapi dia terlihat seperti aku, bagaimana jika kamu mengenali orang yang salah? Huo Yuhao tersenyum dan berkata dengan tenang, itu akan baik-baik saja selama itu tidak terjadi. Kami memiliki kekuatan Haodong, dan kami akan merasakannya saat kami saling menyentuh. Tidak peduli seberapa kuat Wang Qiwer, dia tidak berbagi keterampilan fusi jiwa bela diri dengan aku, dan dia tidak memiliki kekuatan Haodong kami. Jangan terlalu banyak berpikir. Kami harus bekerja sedikit lebih keras sekarang, kami tidak jauh dari awal kompetisi. Wang Dong mengangguk, dia tahu bahwa Huo Yuhao benar. Wang Qiwer tampak persis seperti dia, tetapi bahkan ada sesuatu yang ajaib karena ini tidak membuktikan apa-apa. Namun, dia masih merasa seolah ada sesuatu yang salah dari awal hingga akhir. Dia dapat mengkonfirmasi bahwa dia tidak memiliki hubungan darah dengan Wang Qiwer, tetapi sejak dia pertama kali menatapnya. Dan terutama ketika dia melihat matanya, Wang Dong'er masih memiliki perasaan yang akrab. Mereka mengobrol santai dengan Yoi untuk sementara waktu lebih lama sebelum Huo Yuhao dan Wang Dong'er mengucapkan selamat tinggal. Mereka harus mengambil langkah ketika datang ke budidaya mereka, dan Huo Yuhao juga harus dengan cepat menyimpulkan situasi dengan para spirit dan menyerahkan seluruh masalah ke Paviliun Dewa Laut. Dalam perjalanan kembali ke Pulau Dewa Laut, Wang Dong menurunkan suaranya dan berkata, Yuhao, apa yang kamu katakan kemarin benar. Dia lebih mirip Dewi Cahaya dalam pakaian cahaya daripada aku. Apakah kamu pikir dia dikirim oleh surga untuk mencuri kamu dari aku? Apakah kamu tidak mengatakan bahwa Dewi Cahaya adalah gambar yang membuatmu jatuh cinta pada pandangan pertama? Huo Yuhao membelai rambutnya yang tergerai, dan dia berkata dengan geli, berhenti memikirkannya. Bukankah aku sudah mengatakan ini sebelumnya? Sang Dewi tepat di sampingku. Dia tidak akan pernah menjadi kamu, tidak peduli seberapa identik kamu berdua. Tidak ada apapun di antara aku dan dia. Tapi kami telah hidup bersama sejak kami bergabung dengan akademi. Aku sudah memeluk kamu untuk tidur sebelumnya, jadi kamu tidak bisa mengaku salah. PSH. Memelukmu untuk tidur, kedengarannya menjijikkan. Aku tidak peduli, kamu harus menjauh darinya lain kali, oke? Wang Dong'er berbicara dengan ekspresi keras kepala dan tekad. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, baiklah, baiklah. Aku bisa menjanjikanmu itu. Kamu cukup posesif, ya. Tapi itu membuktikan kamu peduli padaku. Mulai hari ini dan seterusnya, kita harus kembali bersama. Tentu saja, kita hanya akan berkultivasi, dan hanya dengan begitu kita bisa bersama setiap saat. Itu seharusnya berhasil, kan? Wang Dong'er memikirkannya sejenak sebelum berkata, baiklah.
Kamu benar-benar setuju dengan itu? Huo Yuhao menatapnya dengan heran. Kamu tidak takut dengan perbedaan antara cowok dan cewek lagi? Senyum berseri-seri melintas di wajah Wang Dong. Kami hanya akan berkultivasi bersama. Terlebih lagi, bahkan jika kamu ingin melakukan sesuatu yang jahat padaku, kamu mungkin tidak akan bisa menjatuhkanku. Jangan lupa, kamu hanya raja jiwa, sementara aku seorang kaisar jiwa. Ini. Apakah kamu mencoba menjadi pengganggu? Iya nih. Aku ingin menggertakmu. Aku tidak bisa melakukannya. Wang Dong berbicara dengan senyum manis di wajahnya. Mereka sekarang berada di tepi pantai, dan dia meraih tangan Huo Yuhao. Kekuatan Hao Dong mulai beredar. Dan keduanya melonjak ke langit ketika mereka terbang menuju Pulau Dewa Laut di pusat danau, ada sepasang mata cantik yang menatap lirih bayangan mereka di udara tidak jauh dari tempat mereka meninggalkan tanah. Ada pandangan jelas kebingungan di mata itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ada seorang gadis yang terlihat persis seperti aku? Apa yang sedang terjadi? Pemilik mata yang mempesona ini adalah Wang Qiuer. Dia baru saja menyelesaikan pendaftarannya, dan dia menyaksikan Huo Yuhao dan Wang Dong berpegangan tangan saat mereka terbang. Dia mengerutkan kening samar-samar dan berjalan menuju pantai. Sudah waktunya baginya untuk memasuki Pulau Dewa Laut. Huo Yuhao kembali langsung ke kamarnya begitu mereka mencapai Pulau Dewa Laut, dan mulai menulis langkah-langkah untuk menciptakan roh, bersama dengan pel sealing spell. Ini adalah hal yang paling penting baginya, Wang Dong tidak mengganggunya, dan berkultivasi sendiri ke satu sisi. Huo Yuhao menghabiskan 1 hari penuh untuk menuliskan metode menciptakan roh, dan menambahkan untuk diverifikasi pada akhirnya. Belum ada cukup eksperimen atau uji coba pada spirit, dan itu tidak bisa didorong sebagai norma. Terlalu banyak yang harus dilakukan, memperbaiki, menyempurnakan, dan membuat proses pembuatan seaman mungkin itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 tahun. Tidak peduli seberapa kaya Akademi Shrek dan berapa banyak sumber daya yang mereka miliki, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Komponen yang paling sulit untuk diselesaikan adalah mencari binatang buas di tahun-tahun menurun untuk negosiasi dan diskusi. Sudah sulit untuk menemukan Beast Soul tua, dan bahkan lebih sulit untuk menemukan yang cerdas. Akademi Shrek harus menemukan makhluk tua jiwa dengan kecerdasan, dan mereka yang memiliki mentalitas yang condong ke arah rasa takut akan kematian, karena hanya dengan begitu mereka akan memilih jalan roh. Bagian yang paling menyusahkan tentang membuat fakta roh adalah bahwa makhluk jiwa ini harus menjadi sukarelawan, dan mereka harus sepenuhnya setuju. Fakta roh akan melampaui cincin jiwa, dan penerimaan makhluk buas itu mungkin adalah bagian terpenting dari proses itu. Huo Yuhao mencatat semuanya, kemudian mencari Yan Xiaoze dan menunjukkannya kepadanya sebelum hal lain. Dia menggambarkan segala sesuatu secara terperinci, dan memeriksanya beberapa kali sebelum dia mengatur ulang naskahnya dan menyerahkannya kepada Tetua Xuan. Tetua Xuan segera menyegel draft terakhir ke Perpustakaan Paviliun Dewa Laut. Menurut Tetua Xuan, Perpustakaan Paviliun Dewa Laut diperkaya dengan baik, dan Akademi Shrek mungkin tidak akan ada lagi jika tempat ini dibobol. Sudah larut malam saat semuanya beres. Bahkan dengan vitalitas dan ketahanan Huo Yuhao, dia masih bisa merasakan kelelahan dan kelelahan yang intens. Tinggal di dalam Paviliun Dewa Laut itu nyaman. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan dengan Tetua Xuan, dia kembali ke kamarnya langsung. Wang Dong belum tidur, tetapi dia juga tidak berkultivasi. Sebaliknya, dia diam-diam menunggunya di meja. Ada 4 hidangan indah yang diletakkan di sana, bersama semangkuk bubur. Kamu kembali. Biarkan aku memanaskannya. Wang Donger segera berdiri dan mulai menuangkan makanan ke dalam kotak. Huo Yuhao melangkah maju dengan cepat dan berkata, tidak perlu, aku suka makan makanan dingin. Maaf, Donger, ini adalah kesalahan aku karena terlambat, kamu pasti telah menunggu dengan cemas untuk waktu yang lama. Kamu harus pergi dulu dan istirahat dulu. Jika sesuatu seperti ini terjadi lagi, kamu tidak perlu menunggu aku. Wang Donger mendongak dan menatap Huo Yuhao dengan tatapan sedikit bingung. Dia bisa tahu bahwa dia sedikit kelelahan, tetapi matanya masih dipenuhi kehangatan, dan tatapannya begitu tenang dan lembut. Dia berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, pria ini milikku. Mengapa aku suka menunggunya, dan mengapa aku menikmati perasaan menunggunya kembali begitu banyak? Huo Yuhao menatap mata biru Wang Dong, dan menariknya kembali ke kursinya.
Apa yang salah? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu masih memikirkan tentang Wang Qiwer itu? Dia mengisi semangkuk bubur untuk Wang Donger saat dia berbicara. Wang Dong buru-buru mendorongnya kembali kepadanya. Aku sudah makan. Kamu harus makan dengan cepat, untungnya, buburnya masih hangat. Kamu harus mengajari aku cara memasak. Dengan begitu, aku tidak perlu mencari makanan untuk kamu dari kantin, dan aku bisa membuatkan makanan untuk kamu sendiri. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Tidak. Wang Donger bingung ketika dia berseru, mengapa tidak? Keterikatan sentimental? Huo Yuhao menatap tangannya yang putih dan pucat dan berkata, aku tidak ingin kamu khawatir tentang hal-hal sehari-hari sama sekali, aku ingin kamu hidup seperti ratu. Aku harus menjadi orang yang memasak untuk kamu setiap hari. Aku akan menjagamu, aku akan mengujanimu dengan cinta, dan aku akan tetap di sisimu selamanya. Dia mengatakan semua ini saat dia masih makan. Namun, cara dia mengatakan itu begitu alami, seolah-olah semuanya telah lama terukir di tulangnya, dan dia hanya mengekspresikan segala sesuatu tanpa masalah. Air mata samar mulai mengalir di mata Wang Dong yang menawan. Kamu sangat baik padaku. Yuhao. Huo Yuhao tertawa dan berkata, mengapa kamu menangis ketika aku bersikap baik padamu? Berhenti menangis. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini. Aku akan membuktikan kata-kataku dengan tindakan. Dia melenturkan lengan kanannya yang ramping sambil berbicara. Wang Dong terkikik dan berkata, jangan lupa, kamu masih Raja Roh. Huo Yuhao berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, mentalitas adalah kuncinya. Wang Dong tertawa dan berkata, jangan bicara tentang semua itu. Nasib Dewa Laut berakhir segera setelah kami pergi. Hicaito dan Xiao Xiao akhirnya berkumpul. Mereka tidak mudah, dan kebenarannya adalah aku bisa mengatakan bahwa kakak perempuan kelima berselisih di dalam, tetapi dia memilihnya pada akhirnya. Apa yang ada di dalamnya jauh lebih penting daripada penampilan. Kakak senior kedua mungkin sedikit jelek, dan dia agak terlalu berkulit gelap, tapi dia benar-benar sangat baik padanya. Huo Yuhao tertawa dan berkata, ya, apa yang ada di dalam benar-benar lebih penting daripada kecantikan kamu. Aku akan tetap mencintaimu bahkan jika kamu menjadi jelek di masa depan. Wang Dong menegurnya. Kaulah yang akan menjadi jelek. Meskipun nada suaranya terdengar marah, hanya ada rasa manis dan hangat di matanya, tidak banyak cahaya di ruangan itu. Dia meletakkan pipinya di tangannya dan meletakkan sikunya di atas meja sementara dia melihat Huo Yuhao makan. Aku menyelidiki situasi Wang Qiu sedikit lagi. Kekuatan jiwanya berada di sekitar peringkat 60, yang cukup mengesankan, mengingat dia belum genap 20. Dia belum memiliki cincin jiwa keenamnya, dan aku telah mendengar dari wakil Dekan Cai bahwa halaman dalam akan segera mengatur perburuan binatang buas. Di mana mereka akan mengumpulkan semua siswa halaman dalam di hambatan dan menjelajah ke dalam Great Stardew Forest. Aku membayangkan dia akan berpartisipasi, tidakkah kamu membutuhkan cincin jiwa kelima kamu untuk mata roh kamu? Mari ikut. Huo Yuhao meliriknya dengan curiga dan berkata, ikut? Untuk apa? Apakah kamu masih ingin memata-matai dia? Wang Dong berkata dengan tegas, aku masih merasa ada sesuatu yang salah dengannya, tetapi aku tidak bisa meletakkan jari aku di atasnya. Mungkin itu hanya karena kita terlihat sangat mirip, kita hampir salinan karbon. Tidak ada salahnya untuk memantaunya sedikit lebih lama, dan aku juga ingin melihat bagaimana dia suka sebagai pribadi. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, akulah yang harus tetap pergi. Kamu bahkan tidak memerlukan cincin jiwa, mengapa kamu ingin pergi? Wang Dong terkikik dan berkata, aku harus melindungimu. Kami memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri, jadi kami akan jauh lebih aman dengan cara itu. Selanjutnya, kamu adalah anggota Paviliun Dewa Laut sekarang. Dan kamu adalah pewaris masa depan Akademi. Tidakkah seharusnya kami melindungi kamu dengan semua yang kami miliki? Aku akan mengambil risiko keselamatan aku sendiri untuk melindungi kamu. Huo Yuhao sudah menghabiskan 2 mangkuk bubur sekarang. Baiklah, baiklah. Selalu menyenangkan memiliki gadis cantik untuk melindungiku. Kita bisa pergi, tetapi tidak mudah untuk menemukan binatang jiwa yang cocok untuk mata rohku. Kamu tahu betapa sulitnya menemukan makhluk jiwa tipe spiritual di masa lalu, dan aku pikir kita mungkin hanya membuang-buang waktu.
Jiwa bela diri Ais Ultimateku memiliki 5 cincin jiwa sekarang, dan jika aku tidak dapat menemukan cincin jiwa tipe spiritual yang cocok, Ice Jade Empress Scorpionku mungkin hanya menjadi jiwa bela diri utama aku, jadi aku harus mencoba peruntungan aku dengan aku mata roh untuk menemukan cincin jiwa yang cocok. Wang Dong mengangguk dan berkata, itu bukan ide yang buruk. Namun, kami masih harus mencoba. Persaingan akan menimpa kita dalam beberapa bulan, dan cincin jiwa lain adalah lapisan perlindungan lain. Huo Yuhao menyeka mulutnya, dan dengan cepat meletakkan mangkuk dan piring kembali ke dalam kotak makan siang. Dia memberi isyarat setelah kamu ke Wang Donger dan berkata, Wei Fei, naiklah ke tempat tidur untuk beristirahat. PSH. Pergi dan mandi. Wang Donger menampar tangannya, dan menghindarinya secepat mungkin. Wajahnya yang cantik memerah, mata Huo Yuhao berbinar dan berkata, mandi. Aku akan bersih kalau begitu, dan kita bisa. Wang Dong membentak, kalau begitu kita akan berkultivasi. Aku memperingatkan kamu. Jika kamu berani mengacau, jangan salahkan aku untuk apa yang terjadi selanjutnya. HMPH. Dia melambaikan tangan kecilnya di depan Huo Yuhao saat dia berbicara, Huo Yuhao penuh dengan kesal. Mengapa aku harus mandi jika kita ingin berkultivasi? Lagi pula, kita tidak akan saling berpelukan untuk tidur. Yang benar adalah, kita belum pernah tidur bersama sejak malam itu sebelum aku pergi untuk program pertukaran. Tidakkah kamu mengatakan bahwa aku harus belajar cara rileks? Aku pikir tidak ada yang lebih santai daripada memeluk kamu untuk tidur. Apakah kamu pikir kami? Wajah Wang Dong menghitam, dan dia membenturkan kepalanya sebelum melangkah ke pintu dan berkata, aku akan pergi. Maaf, aku kacau. Huo Yuhao buru-buru meraihnya saat dia perlahan berjalan pergi, dan memberinya senyum hangat ketika dia berkata, baiklah, baiklah. Kamu harus bersiap-siap di tempat tidur terlebih dahulu, dan aku akan mandi sekarang, dan kemudian kita akan berkultivasi. Kultivasi terlalu penting, dan setiap ons kekuatan jiwa yang kita kumpulkan akan sangat penting untuk kemenangan kita selama kompetisi. Dia tiba-tiba bertindak seolah-olah dia memiliki rasa keadilan yang kuat, dan Wang Donger mengulurkan tangan dan menjepitnya di pinggang. Huo Yuhao tersentak dari rasa sakit dan buru-buru pergi ke kamar mandi. Laki-laki mandi jauh lebih cepat daripada anak perempuan, dan Huo Yuhao yang basah kembali ke tempat tidur setelah beberapa menit. Dia selalu menggoda Wang Donger, tetapi dia tidak berani menjadi pengganggu secara fisik. Dia duduk di depannya, patuh dan berperilaku baik, dan mereka menempatkan telapak tangan mereka satu sama lain sementara kekuatan Hao Dong mulai beredar. Tulang jiwa Wang Dong berkedip dengan cahaya keemasan, mengkatalisasi pemulihan kekuatan jiwa mereka sedikit resah pada awalnya. Pada akhirnya, ini adalah pertama kalinya mereka berkultivasi di ranjang yang sama setelah status hubungan mereka berubah, tetapi kekuatan Hao Dong yang lembut perlahan-lahan menjadi lebih kuat, dan mereka tidak punya pilihan selain memperbaiki keadaan pikiran dan fokus pada kultivasi. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka akhirnya memasuki meditasi. Fajar menyingsing, dan matahari mengintip dari ufuk timur di kejauhan. Huo Yuhao dan Wang Donger membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan, kekuatan jiwa melonjak dalam tubuh mereka, dan mereka berdua terkejut ketika mereka merasakan kemajuan dalam kultivasi mereka. Sejak Huo Yuhao menyatu dengan permaisuri salju, penindasan yang dia rasakan dari kecepatan kultivasi Ultimate Ice-nya menjadi semakin tidak jelas. Kecepatan kultivasinya juga sangat ditingkatkan dengan bantuan kekuatan Hao Dong. Huo Yuhao turun dari tempat tidur terlebih dahulu dengan senyum tipis di wajahnya, dan dia memberi isyarat dengan sopan kepada Wang Donger untuk mengikutinya. Wang Donger juga tersenyum dan melompat dari tempat tidur sebelum mereka berjalan menuju jendela bersama. Mereka menatap ke arah timur saat mereka menunggu dengan sabar untuk kedatangan ungu. Mereka mendengarkan simfoni panggilan burung dan suara damai alam lainnya yang berdenyut dengan kehidupan dan vitalitas, dan mereka merasakan ketenangan saat ini. Aroma tanaman dan vegetasi yang segar tercium, dan perasaan yang bersih dan segar seolah mengangkat semangat mereka, sangat nyaman. Ketika matahari terbit di timur, sejumput ungu datang seperti biasa. Mata mereka berbinar ketika mereka menyerap energi ungu, dan rona ungu berkilau di mata mereka. Orang bisa tahu perbedaan yang jelas dalam tingkat mata iblis ungu mereka. Mata Huo Yuhao menjadi seperti kristal ungu, sedangkan mata biru muda Wang Dong hanya ditutupi dengan lapisan ungu pudar.
Perbedaan dalam jiwa bela diri mereka berarti akan ada cukup banyak celah dalam penguasaan mereka atas teknik rahasia Tang Sekte. Mereka mengambil napas dalam-dalam pada saat yang sama dan secara bertahap menghembuskan napas. Budidaya Purple Demon Ace rutin mereka berakhir, keduanya direvitalisasi dan bersemangat setelah malam kultivasi. Ini bukan hanya karena peningkatan kekuatan jiwa, mereka telah menemukan kembali perasaan saling mengenal mereka. Ketidaktahuan dan penghalang tak kasat mata yang disebabkan oleh perubahan jenis Kel 4M1N Wang Dong berangsur-angsur menghilang. Dan persahabatan mereka perlahan-lahan dan tanpa disadari berubah menjadi hubungan romantis. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini? Wang Dong bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, aku tidak. Aku telah menyelesaikan materi tentang spirit kemarin, dan Tetua Xuan telah menyimpannya di perpustakaan. Aku pikir aku akan fokus pada kultivasi selama beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan kompetisi besar. Mereka benar-benar tidak merasakan tekanan sama sekali ketika mereka berbicara tentang kompetisi. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, dan yang lainnya dari kelompok usia yang sama akan memiliki waktu yang sangat sulit menantang mereka dan 7 monster Shrek. Huo Yuhao dan Wang Dong telah mengklaim kejuaraan itu 5 tahun lalu, jadi wajar saja jika mereka tidak berpikir ada orang yang bisa mengancam dominasi mereka hari ini. Wang Dong berpikir sejenak, lalu berkata, kita harus mendaftar untuk ekspedisi berburu. Jika tidak, mereka mungkin meninggalkan kita, masih dalam kegelapan. Huo Yuhao berkata dengan lucu, kamu masih memikirkan itu? Baiklah, aku akan mendengarkan kamu. Mari kita cari kakak senior tertua dan yang lain sesudahnya. Aku bertemu dengannya kemarin, dan dia berkata bahwa semua orang ada di sini sekarang, dan kita harus mengesampingkan sementara tanggung jawab kita di Sekte Tang. Semua orang harus datang bersama untuk melatih dan mempraktikkan koordinasi kami, karena kami memiliki lebih banyak keterampilan jiwa sekarang daripada sebelumnya. Baik. Mereka mandi dan sarapan sebelum tiba di halaman luar sekali lagi. Mereka harus mencari wakil dekan Departemen Jiwa Marshal Jiwa Chai Meyer untuk pendaftaran, karena dia bertanggung jawab atas ekspedisi, dan kantornya berada di Departemen Jiwa Marshal halaman luar. Apa? Kalian ingin berpartisipasi dalam ekspedisi berburu ini? Chai Meyer tampak heran ketika dia menatap Huo Yuhao dan Wang Dong. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Din Chai, aku telah secara kebetulan memperoleh cincin jiwa kelima untuk jiwa bela diri sekunder aku, tetapi jiwa bela diri utama aku masih hanya memiliki 4 cincin jiwa. Aku terutama seorang guru jiwa tipe spiritual, jadi aku ingin mengambil kesempatan ini untuk menambahkan cincin jiwa kelima. Ini akan sangat bermanfaat bagi kita selama turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Alis Chai Mei diikat erat, dan dia mulai merenungkan masalah ini. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Dia sama sekali tidak berpikir permintaannya keterlaluan, itu hanya dia dan Wang Donger, dan dia yakin bahwa mereka tidak akan menjadi beban bagi kelompok. Wang Donger bertanya, Din Chai, apakah ekspedisi ini membatasi jumlah orang yang diizinkan untuk berpartisipasi? Chai Meyer menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada batasan. Namun, agak merepotkan jika kalian berdua ingin pergi, aku tidak bisa membuat keputusan ini. Jangan lupa, Yuhao, Tetua Xuan telah secara resmi mengumumkan bahwa kamu adalah pewaris posisi Master Pavilion Dewa Laut, status kamu sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak peduli aktivitas apa yang ingin kamu ikuti. Kami harus memastikan keselamatan kamu sebelum hal lain. Huo Yuhao akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, jadi, Din Chai sebenarnya merasa bertentangan bahwa, Din Chai, akan ada begitu banyak orang yang bergerak bersama, dan semua orang adalah anggota dari halaman dalam. Seharusnya tidak ada banyak risiko atau bahaya. Chai Meyer menjawab, kamu salah, berbahaya karena fakta bahwa kalian semua adalah siswa dari halaman dalam. Jika semua orang berasal dari halaman luar, kita hanya akan berburu binatang buas di daerah tepi hutan Great Stardow. Akan ada peluang rendah untuk hal-hal menjadi serba salah selama ada guru yang cukup kuat memimpin kelompok. Namun, ini berbeda untuk kalian. Kamu semua adalah cincin 5 dan 6 cincin, dan kamu semua memiliki standar tinggi untuk cincin jiwa.
Kita harus menjelajah lebih jauh ke dalam hutan bintang besar Dou untuk menemukan cincin jiwa yang cocok untuk kalian, dan dalam keadaan seperti itu, bahkan guru yang bertugas tidak dapat menjamin keamanan mutlak untuk semua orang. Semakin jauh kita pergi ke Great Stardew Forest, semakin berbahaya, aku yakin kamu berdua tahu itu. Huo Yuhao tidak tahu harus berkata apa lagi. Akademi memperhatikan keselamatannya, jadi sulit baginya untuk menolaknya. Namun, dia benar-benar membutuhkan cincin jiwa, dan Wang Dong masih ingin memantau dan menyelidiki Wang Qiwer. Cai Mei merenung sejenak sebelum berkata, "Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Aku akan melaporkan ini kepada Tetua Xuan setelah aku kembali ke Pulau Dewa Laut, dan itu akan baik-baik saja selama Tetua Xuan setuju." Lex Xuan memimpin grup ini, tetapi jika kalian berdua ikut serta pada akhirnya, kami mungkin harus menambahkan 1 atau 2 guru lagi untuk diikuti. Mereka meninggalkan kantor Cai Mei, dan Wang Dong tidak bisa menahan tawa dan berkomentar. Lihat, kamu sekarang seorang VIP. Akademi membuat keributan besar tentang ini, tetapi ini bukan tentang aku. Jelas bahwa ini semua tentang kamu. Huo Yuhao tertawa bersama dan berkata, jangan meremehkan dirimu sendiri. Jangan lupa bahwa kamu juga pewaris Clear Sky Sect, dan Akademi harus memastikan keamanan kamu juga. Din Cai berusaha menjaga dari kejutan. Kami telah ke Great Stardew Forest berkali-kali, dan jika kami tidak bertemu dengan 100.000 tahun jiwa buas, kami pasti akan dapat melarikan diri dengan kehidupan kami dengan kultivasi kami saat ini. Mereka kembali ke Pulau Dewa Laut, di mana mereka langsung pergi ke asrama Bei Bei dan Susanshi. Mereka bisa mendengar hiruk-pikuk tawa dan olok-olok begitu mereka berjalan melewati pintu. Kamu harus memperlakukan semua orang, Caito. Aku ingin tahu bagaimana bunga cantik seperti Xiao Xiao bisa memilihmu. Tawa tulus Susanshi dapat terdengar. Hichaito sama sekali tidak mundur. Itu benar, bunga cantik seperti Nanan telah memilih untuk menanam dirinya di tumpukan sampah sepertimu. Kamu seharusnya tidak pergi dengan dia hari itu, Nanan. Lihat dia sangat bangga dan senang bahwa matanya hampir tumbuh ke atas kepalanya. Susanshi tergeletak di dalam ruang tamu, sementara Hichaito sedang duduk di kursi tidak jauh darinya, bertengkar dengannya. Jiang Nanan dan Xiao Xiao sedang membersihkan kamar di sisi lain, dan mereka dengan santai mengabaikan olok-olok ketika mereka saling berbisik di telinga masing-masing. Kakak senior kedua, kakak senior ketiga. Kakak perempuan senior keempat, kakak perempuan senior kelima. Huo Yuhao memanggil saat dia masuk. Mereka berempat memandang, tapi orang pertama yang mereka lihat adalah Wang Donger. Wang Dong menghindari tatapan semua orang dan bersembunyi di belakang Huo Yuhao. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat aku sebelumnya? Susanshi tertawa terbahak-bahak dan berkata, kami pernah melihatmu sebelumnya, tapi kami hanya mengenali Wang Dong, dan bukan Wang Donger. Dari mana wanita cantik ini? Ayo keluar, biarkan aku menggodamu sedikit. Ayo. Kulitmu pasti gatal, kata Jiang Nanan saat dia menarik kain lap yang baru saja dia letakkan di punggung Susanshi. Susanshi buru-buru tersenyum padanya dan berkata, Wang Dong telah berbohong kepada kita begitu lama, bukankah menurutmu dia pantas untuk diejek? Aku tidak bermaksud hal lain. Kamu adalah satu-satunya yang aku cintai di seluruh dunia ini. Tersesat. Jiang Nanan menendangnya dengan marah, dan kemudian berputar di belakang Huo Yuhao dan menyeret Wang Dong keluar. Kamu sangat cantik, Donger. Semua orang akan jatuh cinta padamu saat mereka melihatmu. Mengapa kamu bersembunyi? Jiang Nanan tertawa ketika dia berbicara dengan lembut. Wang Dong menurunkan kepalanya dan berkata, kamu juga mengejekku, kakak senior keempat. Jiang Nanan berkata, kebenaran telah terungkap, dan kalian berdua benar-benar ditakdirkan. Cinta pada akhirnya akan menang. Sungguh hasil yang fantastis. Kamu harus bersikap baik kepada Donger kita, Yuhao. Dia sangat cantik. Jika kamu tidak baik padanya, dia mungkin lari, dan kamu akan menyesalinya. Huo Yuhao hanya bisa tertawa terbahak-bahak, dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada jawaban yang lebih baik daripada dia hanya diam dan memberikan persetujuan diam-diam. Suara Bei dapat didengar dari lantai atas saat ini. Itu pasti Yuhao dan Wang Donger. Baiklah, semuanya ada di sini. Bei turun dari lantai atas. Dia masih berpakaian seperti dulu, dan orang tidak bisa mengatakan ada yang berbeda dari ekspresinya.
Namun, ekspresi semua orang sedikit berubah, dan ketiga pasangan itu mengurangi keintiman dan kasih sayang mereka. Masih belum ada berita tentang Xiaoya, bahkan hari ini. Semua orang tahu betapa sakitnya hati Bei, jadi tidak ada yang ingin memprovokasi dia atau membuatnya kesal. Bei berjalan menuruni tangga dan datang sebelum semua orang. Sudah lebih dari 2 tahun, dan kita semua akhirnya kembali bersama lagi. Itu tidak mudah. Kami memiliki beberapa bulan lagi sebelum kompetisi musim berikutnya akan dimulai. Aku tahu kita semua sangat percaya diri, tetapi kita tidak bisa terlalu berpuas diri dan ceroboh. Kita harus memandang rendah lawan kita sebagai bagian dari strategi kita, tetapi kita harus berhati-hati dengan taktik pertempuran kita. Ayo, mari kita cari tempat untuk berolahraga sedikit. Semua orang akan mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan satu sama lain bagaimana kami telah meningkat selama bertahun-tahun. Su Sanxi melompat berdiri dan berkata, "Aku bersama Huo Yuhao dan Nanan. Kamu dapat memilih sisanya sesuka kamu." Kedua keajaiban yang sama-sama memiliki reputasi ini akan memimpin satu tim masing-masing selama setiap sesi sparring mereka. Su Sanxi tidak lupa membuat langkah pertama untuk menang. Erione telah melihat penampilan kehebatan Huo Yuhao selama takdir Dewa Laut, dan mata rohnya secara alami memberikan dukungan yang sangat hebat. Ada atau tidak adanya dukungan Huo Yuhao akan menentukan pihak mana yang akan memenangkan pertarungan. Bei membentak, "Kamu pikir kamu pintar? Ayo pergi, kita akan membicarakannya nanti." Para siswa halaman dalam memiliki tempat khusus untuk pertandingan tanding, mereka tidak harus pergi ke halaman luar. Mereka tidak mungkin berlomba-lomba dengan siswa halaman luar untuk tempat sparring. Tempat halaman dalam untuk latihan pertempuran terletak di sebuah bukit yang tingginya kira-kira 100 meter, dekat sisi timur Pulau Dewa Laut. Bagian atas bukit ini sepertinya telah dicukur dan diratakan. Selain paviliun Dewa Laut itu sendiri, ini adalah lokasi tertinggi di seluruh Pulau Dewa Laut. Ada sebidang tanah datar tak beraturan di puncak bukit yang berdiameter sekitar 100 meter. Granit tangguh namun tidak merata dengan daya tahan memukau diletakkan di atas tanah. Itu terhubung ke bukit itu sendiri, dan lantai itu sangat sulit. Halaman dalam memiliki aturannya sendiri. Jika arena sparring halaman dalam rusak atau hancur, siapapun yang melakukannya akan bertanggung jawab untuk mendapatkan lebih banyak granit dan memperbaikinya. Untuk alasan ini, para siswa halaman dalam cukup berhati-hati ketika mereka bertanding di daerah ini. Dan mereka biasanya hanya datang ke tempat ini untuk menguji atau menunjukkan keterampilan jiwa baru. Semua orang lebih suka meninggalkan kota jika mereka ingin berdebat dengan benar. Ketika ketujuh dari mereka naik ke sparring arena di halaman dalam, mereka menyadari betapa terkejutnya mereka sudah menjadi orang di sana. Meskipun orang jarang datang ke sini, ada 4 dari mereka, dan semua orang saling kenal. 2 orang sedang melakukan latihan pertempuran. Lebih tepatnya, satu mengejar yang lain, sementara yang lain berusaha melarikan diri. "Hei, apa kamu seorang pria? Yang kamu tahu bagaimana melakukannya adalah berlari. Bisakah kamu melawan aku secara langsung?" Seru Ming saat dia mengangkat tangannya dan menembakkan aliran api gagak primordial emas. Sebuah pilar api menyapu seluruh arena, dan kilat berkilauan saat dengan gesit menghindari serangan ini. Suara Chu Qingtian dapat didengar sebagai tanggapan. "Kamu ingin berbicara tentang alasan, kamu adalah master jiwa tipe serbu, dan api primordial Golden Crow kamu tidak jauh dari Ultimate Fire. Aku seorang guru jiwa tipe agility, jadi bagaimana aku bisa menghadapi kamu secara langsung? Jika aku melakukan itu, maka itu tidak akan menjadi pertempuran latihan lagi, tetapi bunuh diri. Kamu tidak dapat membunuh suami kamu sendiri, bukan? Suami apa? Apakah kita sudah menikah?" Pasangan perdebatan adalah Chu Qingtian dan Wu Ming. Setelah Huo Yuhao dan Wang Donger pergi beberapa hari yang lalu, keduanya juga berhasil menyelesaikan segmen terakhir, Eternal Love. Dengan Wu Ming di sekitar. Siapa yang mau berkelahi untuk suaminya? Orang itu akan meminta masalah. Wang Yan dan Han Ruoruo sedang menyaksikan di sisi lain. Mereka menyaksikan Wu Ming dan Chu Qingtian, dan mereka tersenyum tipis dari waktu ke waktu sementara mereka sesekali saling melirik, di mana senyum mereka akan menjadi sedikit lebih hangat. Tampak jelas bahwa mereka bersenang-senang bersama. "Guru Wang, kakak senior Han." Bei memimpin saat dia menyapa mereka berdua. Wang Yan dan Han Ruoruo secara alami melihat mereka juga, dan mereka berdua berdiri untuk menyambut semua orang.
Han Ruoruo tidak memiliki reaksi yang jelas, tetapi Wang Yan mulai merasa sedikit surrealis. Dia mengenal 7 monster Shrek dengan sangat baik. Dan seluruh proses dirinya merayu dan merayu Han Ruoruo telah jatuh ke mata rekan-rekan kecil ini. Tapi Wang Yan dengan cepat kembali normal, dan dia bertanya dengan senyum halus di wajahnya, "Kenapa kalian di sini?" Bei Bei berkata, "Kompetisi akan dimulai, dan semua orang ada di sini. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk berlatih dan berlatih, sehingga kita semua dapat melihat bagaimana kita telah meningkat selama bertahun-tahun. Kami juga dapat mengambil kesempatan ini untuk melatih koordinasi dan kerja tim kami." Wang Yan memiliki ekspresi wahyu di wajahnya saat dia berkata, "Ya." Waktu benar-benar cepat. Sudah 5 tahun dalam sekejap mata, dan semua orang telah dewasa. Aku masih ingat Huo Yuhao dan Wang Dong hanya setinggi ini selama kompetisi terakhir. Dia memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan ketinggian saat dia berbicara. Dan dia berbalik ke arah Wang Dong. "Aku baru saja mengetahui bahwa kamu adalah seorang gadis, dan kamu sangat cantik. Apakah kamu tahu tentang ini sebelumnya, Yuhao, dan kamu telah menyembunyikannya dari kami?" Cinta anak anjing tidak benar. Huo Yuhao tersipu dan memaksakan tawa ketika dia berkata, "Aku juga seorang korban." Wang Dong melotot ke arahnya dan berbisik, "Bagaimana kabarmu korbannya?" "Baiklah, kamu korbannya." Huo Yuhao mengganti taktik secepat yang dia bisa. Di samping Wang Yan, Han Ruoruo merasa terhibur dengan pertengkaran mereka ketika dia tertawa dan berkata, "Jangan lupa tentang roh yang harus kamu jelaskan kepada semua orang, Huo Yuhao." Huo Yuhao menjawab, "Jangan khawatir, kakak senior. Aku sudah melaporkan bisnis dengan spirit secara terperinci ke Paviliun Dewa Laut, dan aku percaya itu tidak akan lama sebelum murid-murid halaman dalam akan menyiapkan percobaan dan eksperimen. Namun, bagaimana hal itu akan dilakukan sebenarnya masih tergantung pada akademi. Din Yan bertanggung jawab langsung untuk ini." Mata Wang Yan berbinar. "Itu akan menjadi topik baru untuk kurikulum kami. Din Yan telah mengatakan padaku untuk mencarinya malam ini tentang masalah ini. Itu adalah inovasi yang mengesankan, Yuhao." Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Itu tidak ada hubungannya dengan aku, itu adalah penelitian akademi. Aku hanya babi gini pertama." Dia sudah memikirkan ini. Karena dia telah mengumumkan bahwa dia akan memberikan segalanya yang berhubungan dengan roh ke akademi, maka cara dia mendiskusikannya juga harus berubah. Dia lebih suka memberikan semua kredit penelitian kepada akademi sebagai cara dia memberikan kembali ke akademi. Wang Yan menatap tajam ke matanya. Dia adalah wakil ketua lembaga penelitian jiwa bela diri Akademi Shrek. Dan sangat jelas tentang arah penelitian akademi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dia tidak mempertanyakan bagaimana Huo Yuhao telah menjelaskan banyak hal. Di sisi lain, Wu Ming dan Chu Qingtian berhenti ketika mereka melihat semua orang. Chu Qingtian tampak seperti basah kuyup, dan dia memasang ekspresi seolah-olah dia telah terbebaskan saat dia berjalan bersama Wu Ming.